ada yang tidak sehat. Dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Dari mana tapi Anda bisa membuktikan itu, Mas Anies? Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya, karena memang mau bergabung atau apapun dorongannya, tapi faktanya memang sekarang yang bisa mengusung partai politik dan mereka membuat keputusan-keputusan sendiri. Anda dicalonkan oleh 3 partai politik kok ketika menjadi capres. Jangan Anies. Kenapa? Kalau Anies ketika Anda bilang tersandera kekuasaan semua partai, faktanya ketika Anda maju menjadi capres ada 3 partai politik yang mendukung Anda, padahal Anda bukan kader PKB, Anda bukan kader Nasdem, Anda bukan kader PKS, tapi Anda dapat tiket dari 3 partai. Ya. Itu kan tidak tersandera kekuasaan, Mas Anies. Ya. Mas Anies, Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Sebelumnya tidak pernah sekencang ini Anies Baswedan. Mungkin Mas Anies, yang jelas kan itu kayak rumus standar nih. Politik kita tuh melodramatik. Dan politisi tuh biasanya paling mudah memainkan rumus korban. Korban tidak dapat boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi. Minimal itu narasi yang berkembang. Dikembangkan oleh pendukung Anda dan sekarang kemudian juga Anda sampaikan begitu. Jadi ini memang peran yang sedang Anda mainkan? Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari Anies Baswedan saat tampil di Mata Najwa terbaru. Pada kesempatan itu, Anies menarasikan ada intervensi kekuasaan di partai politik sehingga dia tidak bisa maju. Namun ketika Najwa Shihab meminta Anies menyodorkan bukti soal intervensi itu, Anies seperti kelabakan. Jadi boleh dibilang Anies hanya menduga-duga tanpa bukti. Anies seperti hanya bermain playing victim seolah-olah menjadi korban karena gagal maju di Pilkada Jakarta. Dia pun mulai menyalahkan partai politik dan mengait-ngaitkan dengan intervensi kekuasaan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Anda membuat statement terbuka. Saya mau kutip, partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Bagi yang mengusulkan. Ini, apa maksud Anda ketika bicara ini? Ini Anda bicara, apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ya, coba kita lihat ya fenomena di beberapa tempat di mana seluruh partai diborong dan lawannya kotak kosong. 2 minggu lalu itu jumlahnya 94 kabupaten kota provinsi. Sekarang sudah di atas 50-an. Artinya ada 40-an yang karena putusan MK berubah. Apa yang terjadi ya? Pilkada kok jadi serba kotak kosong. Apa yang sesungguhnya terjadi ini? Kok bisa begitu banyak kotak kosong? Di Jakarta aja hampir terjadi kotak kosong. Calon independen tidak lolos verifikasi. Sesudah itu jadi lolos verifikasi. Kemudian semua partai dikumpulkan untuk mengusung satu pasang calon. Apakah kurang jelas fenomena yang terjadi ini? Mau pakai penjelasan apa lagi kalau bukan kita lihat kenyataan itu? Penjelasan bahwa ya ini real politik, partai punya hitung-hitungannya sendiri, negosiasi, bagian dari bargaining politik, melihat bagaimana masa depan partai masing-masing, tidak selalu melulu disempitkan bahwa ini ada intervensi kekuasaan kan Mas Anies? Ya. Partai politik kan biasa bargaining politik. Ya, ketika sampai kepada pemilihan, ini adalah tentang rakyat diberikan opsi untuk memilih. Dan itu artinya partai memiliki kedaulatan untuk mengusulkan, untuk mengusung. Tapi ketika partai kehilangan kedaulatan, ada yang tidak sehat. Dan itu bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Dari mana tapi Anda bisa membuktikan itu, Mas Anies? Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya, karena memang mau bergabung atau apapun dorongannya, tapi faktanya memang sekarang yang bisa mengusung partai politik dan mereka membuat keputusan-keputusan sendiri. Karena itu hormati keputusannya. Tetapi kita tahu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang merupakan pembalikan atas keputusan sebelumnya. Memang pernah partai politik seperti sekarang ini ini kita alamin nih. Saya beri contoh paling gampang ya.
jangan Anies di Jakarta, Ibu Airin di Banten, hampir tidak jadi calon. Wali kota 2 periode, sukses. Tokoh Golkar, surveinya di atas 50%, 60%. Kok bisa seperti ini hampir nggak bisa maju? Penjelasannya yang lain mungkin akan bisa bilang ya memang karena ada konflik internal Golkar. Erlangga baru saja diturunkan, Bahlil kemudian maju dan sebagainya. Ini memang perang internal. Selalu ada penjelasan yang bisa diberikan untuk setiap fenomena politik, Mas Anies. Tidak melulu semuanya kemudian menjadi ini intervensi kekuasaan. Kalau partai memiliki kedaulatan, sudah dari dulu-dulu partai itu akan nyalonin. Mana ada partai nggak mau nyalonin orang angkanya 60%? Anda dicalonkan oleh 3 partai politik kok ketika menjadi capres? Jangan Anies. Kenapa? Kalau Anies itu... Ketika Anda bilang tersandera kekuasaan semua partai, faktanya ketika Anda maju menjadi capres, ada 3 partai politik yang mendukung Anda, padahal Anda bukan kader PKB, Anda bukan kader Nasdem, Anda bukan kader PKS, tapi Anda dapat tiket dari 3 partai. Ya. Itu kan tidak tersandera kekuasaan, Mas Anies. Nah, kita merasakan persis kenapa berinteraksi dengan pimpinan partai. Saya bersyukur sekali bahwa pimpinan partai seperti Nasdem, seperti PKB menceritakan apa adanya atas situasi yang dihadapi. Oke? Dan lebih rumit daripada Pilpres yang mereka hadapi. Karena itu saya sampaikan, saya hormati keputusan untuk tidak mengusung. Saya hormati keputusan itu. Karena mereka berhadapan dengan situasi yang tidak sederhana. Saya berikan ilustrasi. Pasca Pilpres situasinya lebih kompleks? Ya, lebih kompleks, bahkan lebih kompleks. Nah, kalau kemudian partai memiliki kedaulatan dan partai boleh melaksanakan kedaulatan itu, kita akan menyaksikan berbagai partai itu punya calon. Nggak kita menyaksikan kota kosong sebanyak ini. Masa kota kosong banyak ini? Kalkulasinya kan tidak sesederhana itu, Mas Anies. Untuk bisa memajukan orang, perlu tentunya memastikan kadernya cukup bisa mumpuni, elektabilitasnya tinggi, kemudian punya dana yang cukup, kemudian bagaimana hitung-hitungannya, tentunya kan tidak sesederhana ya penjelasan yang tadi Anda sampaikan. Ya. Kalau jumlahnya 3, 5, 10 barangkali boleh. Memang barangkali tempat itu ada calon-calon yang sangat populer sehingga tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau kita sampai hampir 10% dari pilkada, itu berarti kota kosong ada sesuatu ini. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Nah, apakah ini adalah satu pihak, 2 pihak? Kita nanti harus lihat ya. Tapi harus ada pengendali, tidak mungkin. Mas Anies, Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Sebelumnya tidak pernah sekencang ini Anies Baswedan. Saya itu bukan gagal dapat tiket. Saya ini gagal, saya tidak dapat boarding pass, tapi tiketnya udah dapat. Tidak bisa terbang, Mas Anies? Iya, tiketnya udah ada. Coba bayangkan. 3. Jadi ini bukan playing victim. Ini victim beneran. Ini cerita tentang bagaimana kedaulatan partai yang sedang mereka gunakan, terus kedaulatannya hilang. Victim beneran, tapi mungkin Mas, yang jelas kan itu kayak rumus standar nih. Politik kita tuh melodramatik, dan politisi tuh biasanya paling mudah memainkan rumus korban. Korban tidak dapat boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi. Minimal itu narasi yang berkembang. Dikembangkan oleh pendukung Anda, dan sekarang kemudian juga Anda sampaikan begitu. Jadi ini memang peran yang sedang Anda mainkan? Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Ketika kenyataan disampaikan, coba kita lihat nih kenyataannya. Partai sudah mengusulkan, partai sudah memproses, kemudian satu-satu dalam posisi tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan. Apa sulitnya menyerahkan pilihan itu pada rakyat? Serahkan aja pada rakyat. Tapi tidak. Nah, justru ini ya. Kenapa ini bisa berbahaya pada demokrasi kita? Kita menempatkan demokrasi itu sebagai sebuah media untuk mengelola perbedaan aspirasi secara damai. Nah, ketika perbedaan aspirasi itu muncul, kemudian proses politik mencari titik temu.
Kalau tidak tercapai titik temu, serahkan kepada rakyat untuk menentukan. Nah, dalam pencalonan begitu. Aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C, kalau pilkada nih. Partai-partai kemudian membawa aspirasi itu. Lalu menyerahkan kepada rakyat untuk silakan rakyat memilih. Nah, yang sedang terjadi adalah aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C itu dikendalikan. Sehingga yang ditawarkan kepada rakyat adalah yang oleh kesepakatan apapun itu, apakah itu perintah, apakah itu rundingan, disepakati dan tidak diserahkan kepada rakyat. Jadi peristiwa yang dialami bukan saja, kalau saya menceritakan ini seakan hanya soal Anies. Bukan, ini adalah bagaimana proses demokrasi kita dijaga untuk sehat. Kalau tidak ada itu, buat apa kita semua ini ada pilkada? Sepakati aja satu nama, terus menerus. Dan kemudian kota kosong aja semuanya. Kan jadi begitu kemudian. Dan Anda merasa bahwa memaksakan kesepakatan itu didorong oleh pengendali kekuasaan. Itu yang Anda katakan, Mas Anies? Kita nggak tahu sesungguhnya siapa yang mengendalikan ini semua. Kita bisa berspekulasi. Tapi kita kalau ditanya, saya tidak bisa tahu saya. Karena yang jelas itu kan narasi yang kemudian berkembang. Sedemikian sampai Presiden Jokowi ditanyai wartawan soal itu. Spesifiknya kita akan dengar apa kata Presiden Jokowi. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegah, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Bagaimana Anda membaca statement Pak Jokowi ini? Kalau Presiden menyampaikan pernyataan, ya kita percayai. Ini pernyataan Presiden. Saya itu urusan partai politik, mau mencalonkan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Dan itu memang sesuatu yang Anda lihat terjadi kan? Ya. Semuanya mekanisme partai politik. Buktinya Nasdem begitu belum ditetapkan resmi juga sudah datang ke Hambalang. Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Caimin, bahkan tidak lama setelah ketahuan bahwa Pak Prabowo yang menjadi pemenang Pilpres. Jadi pertemuan-pertemuan itu kan menandakan bahwa memang sesungguhnya ya ini keinginan independen dari masing-masing partai yang memang mau bergabung dengan partai, dengan pemerintah yang akan berkuasa. Dan bagian dari konsekuensi itu tentunya ya sama dengan menentukan siapa calon-calon yang mau diusung di daerah-daerah strategis termasuk di Jakarta. Wajar saja kan Mas Anies? Ya, makanya itu kita hormati keputusannya. Kita hormati keputusannya. Nah, yang menarik adalah bagaimana sebuah partai sudah mengambil keputusan, kemudian ruang kebebasan itu hilang, sehingga dia harus taat kepada keputusan koalisi bersama. Ruang kebebasan yang hilang atau memang faktor-faktor negosiasi yang berbeda? Apapun itu. Tapi dan itu sah-sah saja kan dalam partai politik? Ya, mengambil, mengubah posisi dan sebagainya? Ya. Begini, sebagai sebuah keputusan itu dihormati. Oke. Di sisi lain, aspirasi rakyat yang sudah dititipkan lewat partai politik kemudian mengalami kemampatan. Yang harus menjelaskan bukan saya, yang harus menjelaskan adalah partai politik. Kenapa? Karena ada aspirasi rakyat diwujudkan dalam bentuk usulan dari masing-masing daerah yang kemudian pimpinan partai mengambil keputusan. Oke. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi, kalau kita ingin demokrasi kita ini sehat, maka proses pemilihan orang melalui pilkada itu mencerminkan aspirasi yang ada di rakyat, supaya demokrasi kita sehat. Tapi ketika kemudian elit menyeleksi dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, di situ ada mismatch. Mismatch inilah yang akan membuat hasil pemilu memang legitimate secara hukum, tetapi kekuatan moral di depan rakyat menjadi
berkurang. Kenapa? Karena apa yang menjadi aspirasi tidak terungkapkan di situ. Nah, gimana menurut kalian? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.